Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Guru Ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bicarakan soal telah diputuskannya lokasi muktamar itu di Pondok Pesantren Bahrul Ulum ya, Tambak Beras Jombang. Sebelumnya kita ucapkan selamat ya kepada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang sudah menjadi lokasi muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Satu hal yang kita syukuri adalah lokasi pelaksanaan muktamar ini tetap di pondok pesantren ya, karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika muktamar ini dilaksanakan di luar pondok pesantren ya. Salah satunya itu adalah kuatnya aksi-aksi politik, terutama politik uang ya dalam muktamar yang sering sekali terjadi manakala kegiatan muktamar ini tidak dilaksanakan di dalam pesantren. Kalau di dalam pesantren walaupun masih bisa itu dilakukan gitu ya, tetapi paling tidak ada semacam rem lah ya bagi orang-orang yang akan mengikuti muktamar itu, paling tidak ada rem moral gitu ya, bahwa di situ ada kiai, di situ ada pesantren, apalagi pesantren yang akan ditempati hari ini di Tambak Beras itu adalah pesantren warisan dari muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah itu. Nah, lalu setelah ditentukan lokasi muktamar, apa yang perlu kita lihat ya? Kenapa harus di Tambak Beras gitu ya? Kenapa tidak di Lirboyo seperti yang sudah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu? Saya kira pemilihan Tambak Beras ini adalah pemilihan yang win-win solution gitu ya, karena bagi kelompok yang tidak mau di pondok pesantren, terutama di Lirboyo gitu ya, alasannya supaya mereka lebih netral gitu ya. Yang kedua, beberapa hal bisa memiliki keterbatasan ya, terutama di dalam hal lobby-lobby politik, termasuk juga ya hal-hal negatif di dalam muktamar itu seperti politik uang tidak bisa mereka lakukan. Itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan atau alasan bagi kelompok yang tidak menginginkan muktamar itu dilaksanakan di pondok pesantren. Kemudian sekarang Lirboyo tidak jadi dipilih. Salah satu alasan juga yang cukup bisa diterima gitu ya, ada mitos bahwa pejabat-pejabat negara kalau hadir di Kediri itu katanya gitu ya itu akan berpotensi turun gitu ya, karena Gus Dur itu juga dulu pernah melanggar pantangan ini ya ketika muktamar, kemudian atau ketika pertemuan gitu ya di Kediri, kemudian dia hadir di Kediri, waktu itu dia menjabat sebagai presiden dan akhirnya beliau dimakzulkan gitu. Nah, mungkin itu pertimbangan sehingga para pejabat negara ya, terutama presiden ya Prabowo itu konon menyatakan gitu ya, masih melihat mitos ini sebagai sesuatu yang agak mistis itu, sehingga beliau kalau diadakan di Lirboyo maka dipastikan beliau tidak akan hadir. Nah, Tambak Beras saya kira ini menjadi sebuah alternatif yang win-win solution gitu ya. Presiden akan bisa hadir di situ, kemudian juga kelompok yang menginginkan agar NU ini dikembalikan pesantren, kemudian juga muktamar itu agar lebih bersih dari aksi-aksi politik, terutama money politik gitu ya. Alhamdulillah bisa tercapai, itu yang kita syukuri ya. Nah, bagaimana terkait dengan peta politik ya setelah ditentukan lokasi? Apakah kemudian peta politik ini akan berubah total setelah kemudian Jombang itu dipilih sebagai lokasi muktamar? Saya melihatnya cukup banyak ya perubahan yang terjadi ya, terutama sejumlah calon
pengurus besar Nahdlatul Ulama atau calon ketua umum PBNU itu yang berasal dari Jombang. Kemunculan Gus Salam yang juga dari Jombang, walaupun beliau bukan dari Tambak Beras, tapi beliau adalah dari Denanyar. Beliau juga bukan zuriah dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, tetapi zuriah dari Kiai Haji Bisri Samsuri. Secara politik tentu Gus Salam ini dapat kita katakan dimenangkan gitu ya. Kenapa? Karena walaupun beliau tidak di Tambak Beras tapi masih di wilayah Jombang, artinya beliau ini adalah salah seorang tuan rumah juga gitu. Dan beliau akan maju sebagai ketua umum. Saya melihat beliau punya potensi yang cukup besar untuk terpilih ya. Kenapa? Karena dari sisi politik ya, beliau ini bukan politisi kemarin sore ya. Kita tahu beliau di masa pemenangan presiden banyak terlibat di dalam tim sukses gitu ya. Termasuk ketika Jokowi dengan Ma'ruf Amin misalnya ya. Kemudian kemarin ya waktu pemilu 2024 kemarin itu beliau menjadi salah satu petinggi dari tim sukses Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Jadi secara politik beliau cukup punya pengalaman gitu ya. Kemudian di struktur NU juga beliau berproses dari bawah gitu. Cukup generik beliau ini dari PCNU, kemudian ke PWNU, kemudian di masa Kiai Said Akil beliau duduk di Katib PBNU kalau nggak salah. Dan ini yang saya kira pengalaman ini menjadi modal yang sangat kuat bagi Gus Salam untuk maju sebagai ketua umum PBNU. Dan keseriusan beliau itu beliau tunjukkan dengan sudah mulai melakukan konsolidasi ke semua cabang dan wilayah se-Indonesia gitu. Beliau bercerita di salah satu podcast, beliau sudah ke Kalimantan, ke Sumatera, kemudian ke Sulawesi juga, kemudian sampai ke Lombok ya, ke NTB, kemudian kalau Jawa Barat, Jawa Timur pasti sudah disinggahi semuanya dan memberikan pemberitahuan ke semua pengurus untuk bahwa beliau akan mencalonkan diri jadi ketua umum PBNU. Jadi saya kira persiapan Gus Salam cukup bagus untuk maju sebagai calon ketua umum mendatang. Calon lain yang barangkali bisa kita pertimbangkan itu adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar tentu saja ya, karena beliau adalah Jawa Timur juga itu. Nah, Kiai Haji Marzuki Mustamar cukup potensial menurut saya karena Kiai Marzuki ini kan di arus bawah itu lumayan besar dukungan beliau gitu ya. Terutama karena beliau seperti berhadapan-hadapan dengan Gus Yahya gitu ya. Kita tahu kan beliau sempat dipecat dari PWNU ya. Kemudian juga secara politik dekat dengan Caimin gitu ya, walaupun Gus Salam juga dekat dengan Caimin, tetapi basis kulturalnya cukup kuat gitu ya. Bisa kita lihat misalnya dukungan grassroots, dukungan warga Nahdliyin kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar itu bisa kita lihat dari seberapa intensif beliau melakukan sosialisasi dirinya terkait dengan akan maju atau tidak itu ya. Walaupun secara tidak langsung beliau menyatakan ingin maju, tetapi dari bahasa-bahasa yang disampaikan oleh beliau akan maju kalau ada yang mendukung gitu. Nah, selebihnya saya kira Gus Yusuf juga ada potensi juga untuk maju sebagai ketua umum PBNU. Dan sebetulnya kalau kita melihat dari sisi poros-poros dan kubu-kubu di PBNU ini, maka boleh jadi ketiga orang ini atau ketiga tokoh ini juga akan bersatu dalam satu kekuatan gitu. Karena seperti yang kita tahu, poros yang kemarin kita bicarakan itu, mereka ini adalah poros yang cukup kuat gitu, karena sejak awal sudah melakukan konsolidasi di bawah ya, terutama dengan isu pertama dulu adalah isu muktamar luar biasa ya, yang digaungkan oleh Gus Salam. Kemudian secara secara sir lah gitu ya, secara diam-diam didukung oleh sejumlah kiai-kiai termasuk Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kemudian yang kedua, ada kesamaan visi di antara tiga tokoh ini ya.
semua sama-sama punya hubungan yang baik dengan Caimin, punya hubungan baik dengan PKB ya. Kita tahu bahwa di dalam muktamar ini mau tidak mau Caimin itu harus kita lihat sebagai salah seorang playmaker juga gitu. Kenapa? Karena beliau adalah salah seorang yang cukup intens dan kritis gitu ya terhadap PBNU di masa kepemimpinan Gus Yahya. Oleh karena itu ini mungkin bisa jadi tiga tokoh ini bergabung menjadi satu poros yang akan melawan kekuatan Jakarta, kekuatan yang lain itu. Saya kira itu ya sekedar update kita terkait dengan Muktamar NU ke-35. Mudah-mudahan muktamar yang akan berlangsung ini menjadi muktamar yang aman, damai, tanpa ada keributan seperti yang sudah-sudah. Mudah-mudahan kita semua Nahdlatul Ulama, warga hadirin itu selamat ya fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.